warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mengimplementasikan rancang bangun dan manajemen jaringan SOHO atau Small Office Home Office dengan menggunakan beberapa solusi yang telah kita buat, yaitu ada 4 solusi. Yang pertama konfigurasi DHCP, yang kedua konfigurasi NAT, yang ketiga mengatur proxy dan firewall untuk pembatasan akses situs, dan yang terakhir mengatur queue untuk manajemen dan pembagian bandwidth. Namun sebelumnya, perkenalkan, saya Reva Aurelia Aza dengan NPM 240 820 10 115. Dan saya David Malor Sharma dengan NPM 2408 20 10 126. Pertama kita masuk ke VirtualBox terlebih dahulu, kemudian kita harus sudah menginstal Mikrotik OS. Kemudian kita juga harus mempunyai 3 klien Windows, dan di sini harus di-cloning terlebih dahulu dengan cara klik kanan kemudian tekan clone. Maka nanti akan tercloning, dan itu bisa kalian lakukan sebanyak klien yang dibutuhkan. Setelah itu kita setting Mikrotik OS dengan pergi ke menu network. Lalu pada adapter satunya itu kita setel bridge adapter. Dan di adapter 2-nya kita setel internal network dengan namanya EAS-DMJ. Selanjutnya kita klik OK. Nah, untuk Windows-nya juga kita setting pergi ke menu network. Nah, pada adapter 1 kita buat internal network, namanya disesuaikan dengan yang Mikrotik OS tadi, EAS-DMJ. Jadi namanya harus sama biar terkoneksi. Di klien kedua juga sama, kita pergi ke menu network, attach to internal network, kemudian namanya SDMJ, dan diulangi hingga klien ketiga. Setelah itu kita run Mikrotik OS-nya, kita login sebagai admin, lalu masukkan passwordnya. Oke, selanjutnya kita login ke Mikrotik, kita connect aja langsung. Kemudian kita mau setting DHCP-nya, konfigurasi DHCP client. Untuk interface-nya kita gunakan Ether 1. Di sini untuk mendapatkan IP otomatis kita klik OK. Kemudian kita setting address-nya. Kita klik yang atas. Kemudian kita OK-kan. Kita masuk ke Windows 10 atau client 1 untuk melihat koneksinya sudah berhasil atau belum. Di sini kita klik control panel. Kemudian kita network and internet. Kemudian kita ke atas, kita ke Network and Sharing Center. Kemudian kita change that adapter settings. Kita ke internet. Kemudian kita ke properties. Setelah ke properties, kita ke internet version 4. Nah, di sini kita menggunakan option NIP address automatical untuk mendapatkan IP otomatis, dan juga option DNS service address automatically untuk mendapatkan IP otomatis. Kemudian kita coba deh test ping di CMD. Pertama kita juga dulu buat IP config all untuk melihat apakah default gateway-nya sudah masuk, dan di sini sudah lengkap ya, dan default gateway-nya itu udah ada. Kemudian kita coba test ping untuk melihat apakah berhasil. Jika mereply berarti koneksinya berhasil, tidak ada yang gagal. Lanjut kita running untuk klien yang kedua. Masih sama, kita masuk ke CMD, lalu kita ketikkan ipconfig/all. Kita tunggu untuk konfigurasinya. Selanjutnya kita test ping IP-nya. Nah, kalau misal semuanya replying from, berarti sudah berhasil ya, tidak ada kendala. Kita coba atur IP untuk yang klien ketiga, karena IP yang klien pertama dan klien kedua kan sudah kita setting di DHCP. Sekarang kita waktunya untuk setting IP klien yang ketiga menggunakan statis dengan urutan yang sama seperti tadi ya. Kita sampai masuk ke Ethernet properties, kemudian nah, di sini itu kita centang yang use the following IP address. Jadi kita masukin manual. Jadi bukan yang otomatis ya. Kita isi manual. Untuk IP address-nya kita lihat di Winbox ya, IP, kemudian
full. Nah, di sini dapat kita lihat ya, untuk IP-nya bisa disetting antara yang terakhir itu ya, antara sampai 2 hingga 254. Dan di sini saya menggunakan 192, 168, 10, 200. Nah, kita tes ya di CMD, masih sama seperti tadi, IP config all, kemudian tes ping IP-nya, dan konfigurasi DHCP sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita setting ataupun konfigurasi NAT. Kita ke IP, kemudian ke firewall. Ini untuk dapat mengakses internet walaupun menggunakan IP private. Terus kita ke NAT, kemudian kita konfigurasi. Jadi pada tahap ini dilakukan konfigurasi NAT menggunakan chain source NetAT dengan action mesh QRT yang diarahkan ke interface Ether1 sebagai jalur internet. Jadi tujuannya untuk menyamarkan alamat IP jaringan lokal agar dapat berkomunikasi dengan jaringan internet. Nah, untuk ngetesnya kita coba ping 888 dan juga bisa menggunakan ping google.com. Nah, kalau misalnya semua dapat reply maka berhasil. Kemudian kita coba di ketiga kliennya dengan ping yang sama, ping 888 dan juga ping google.com. Kemudian kita ke PC selanjutnya. Sebentar. Ya, kita coba yang terakhir. Kalau misalnya berhasil semua, berarti sudah bisa mendapatkan internet. Setelah itu, kita masuk ke pengaturan firewall untuk pembatasan akses dan masuk ke IP, firewall, kemudian klik new. Pada general, di bagian chain kita isi forward, lalu kita isi yang protokolnya dengan 6 TCP. Untuk advance-nya di bagian konten itu kita isi website yang ingin kita blokir. Di sini kami menggunakan detik.com. Nah, untuk action-nya dirubah ke drop. Lalu untuk ekstranya di sini kita tambahkan waktu ya. Jadi pemblokiran ini terjadi dari jam berapa hingga jam berapa. Dan di sini tim kami menggunakan jam 9.30 hingga jam 10. Oke, kita apply. Lalu oke. Lalu kita masuk ke klien pertama, ke Microsoft Edge, dan kita ketikkan detik.com. Ternyata tidak bisa membuka karena sudah terblokir ya. Untuk waktunya bisa dilihat sendiri di jam 9.30 lebih 33 menit. Kita lanjut ke klien yang kedua, di tes. Ternyata tidak bisa juga. Kita lihat waktunya di jam 9.43 menit. Masih di bawah jam 10 ya. Kita lanjut ke klien yang terakhir. Ternyata tidak bisa dibuka juga. Dan waktu menunjukkan jam 9.51. Akhirnya pemblokiran menggunakan firewall dan diberi waktu telah berhasil pada ketiga klien. Selanjutnya kita coba kalau misalnya udah di atas jam 10. Ini pada klien yang pertama ya. Ternyata bisa terbuka. Tuh jam 10.10. Ini pada klien yang kedua. Dan berikut pada klien ketiga juga sudah terbuka di atas jam 10. Bisa dilihat, ini jam 10.16 menit. Oke, baik. Selanjutnya kita menggunakan web proxy untuk blokir. Pertama itu konfigurasi NAT. Jadi rule kedua ini, yang kedua ini untuk mengalihkan seluruh trafik HTTP yang menggunakan protokol TCP pada port 80 dari perangkat klien ke router. Jadi tujuannya ini untuk memungkinkan router melakukan pengelolaan, pemantauan, ataupun pembatasan akses web secara terpusat. Meskipun rule ini aktif, statistik trafik masih menunjukkan nilai 0 karena sebagian besar website saat ini menggunakan protokol HTTPS. Kemudian kita ke web proxy, kemudian kita menggunakan settingan seperti ini, sama kita jangan lupa enable. Kalau misalnya nggak enable maka tidak berfungsi. Kemudian kita ke akses. Nah, di sini kita sama memblokir situs detik.com. Kemudian kita oke. Nah, di sini kita coba melihat apakah sudah berhasil. Dan di sini yang PC 1 sudah berhasil. Kita coba di PC kedua apakah sudah berhasil. Sebentar, loading, dan sudah berhasil. Kemudian yang ketiga juga sudah berhasil. Selanjutnya kita masuk ke pengaturan queue untuk bandwidth ya. Di sini kita isi untuk kliennya, kita masukkan nama klien, IP, dan limitnya itu antara 256 hingga 512.
waktunya untuk harinya kita centang semuanya terlebih dahulu ya. Dan pada waktunya itu kita setting jam 11 hingga jam 11:45. Jadi di antara jam itu nanti kecepatan internetnya akan stabil. Ini untuk klien 2 kita juga atur sama. Dan untuk klien ketiga jangan sampai salah ya, IP-nya masih sama. Waktunya juga masih sama. Selanjutnya kita masuk ke klien pertama. Kita tunggu. Ini menggunakan website fast.com. Ternyata di 470 kbps. Jadi masih di tengah-tengah 256 sampai 512 ya. Ini lanjut yang klien kedua. Hasil menunjukkan 380 dan ini adalah klien yang ketiga. Kecepatannya hanya 320 kbps. Selanjutnya kita cek ya. Ketiga kliennya sudah invalid. Kita tes kembali pada klien pertama di atas jam 11:45. Kecepatannya berapa? Nah, kecepatannya sudah di atas 512, yaitu di 820 kbps. Selanjutnya di klien yang kedua, ini kita dapat melihat totalnya di 2,1 mbps. Lanjut ke klien yang ketiga, nyampe di 2,4 mbps. Sekian simulasi dari tim kami, mulai dari konfigurasi DHCP, konfigurasi NAT, kemudian pemblokiran situs menggunakan waktu pada firewall dan web proxy, dan yang terakhir pengaturan kecepatan internet. Sekian dari kami, terima kasih.